Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di Parentage, Creative Parentage. Eh, Kali ini saya mau menyampaikan tentang anak yang rewel. Iya, anak yang rewel. Rewel ini macam-macam ya. Rewel karena memang dia ingin sesuatu dan memaksa ingin sesuatu, rewel, atau rewel karena memang apa yang diinginkan tidak terpenuhi, dan itu bisa macam-macam. Ingin beli ini kayak, pengen itu kayak, biasanya kan suka ya kita lihat di di minimarket atau di supermarket begitu, ketika anak-anak diajak melihat sesuatu yang menarik, dia pingin gitu. Wah. Dan ketika orang tuanya mengatakan tidak atau ya tidak memenuhi keinginannya, ya dia mulai bikin acara ya. Jadi yang inilah yang merengek kayak, yang pengen pulang kayak, atau berbagai hal. Banyak cara-cara anak-anak rewel itu macam-macam. Tetapi juga ada yang memang bentuk rewelnya itu karena sakit ya. Jadi kita juga perlu memahami, karena anak-anak itu perlu difahami, karena dunianya berbeda dengan dunia orang dewasa. Dunia mereka dunia ingin difahami ya, dan itu yang membuat anak-anak dalam proses pengasuhan, proses pendidikannya itu berkembang dengan baik. Ketika kita memahami setiap anak berbeda, memahami setiap anak punya kemampuan-kemampuan yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, gaya berekspresi yang berbeda. Nah, ini dibutuhkan kesabaran sudah pasti. Nah, itu adalah tips yang pertama. Jadi yang pertama itu kita perlu tenang dan sabar menghadapi anak-anak yang rewel. Kita jangan menunjukkan sikap reaktif, karena memang paling mudah untuk merespon rewelnya anak ya dengan marah, dengan menakut-nakuti, dengan menunjukkan bahwa kita lebih senior, lebih tua, lebih kuat. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah, karena anak-anak akan takut sesaat setelah itu rewel lagi. Nah, ini dibutuhkan sikap tenang, sikap bersahaja, sikap menunjukkan bahwa kita mau mendengarkan rewelnya, tetapi dalam waktu yang sama kita juga memberikan penjelasan bahwa apa yang direwelkan itu sebenarnya kamu ingin apa, ditanya, diajak ngobrol. Nah, ini penting. Jadi kesabaran aktif, bukan sabar anaknya rewel ya udah situ rewel kita diem. Yang terjadi adalah dia makin menjadi-jadi ya, seperti yang misalnya terjadi di minimarket. Mama mau yang itu, itu udah saya enggak. Dia pakai cara-cara meneror orang tuanya sampai orang tuanya luluh karena malu dilihat orang dan mendengarkan rengekannya, rewelnya itu nggak enak, sehingga dipenuhilah. Tetapi apakah itu akan membuat dia semakin baik? Oh tidak, semakin ketahuan bahwa orang tuanya ketahuan kelemahannya dengan cara dibegitukan. Nah, ini penting kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita perlu memberikan perhatian khusus buat anak kita yang rewel karena sakit ya. Karena sakit itu anak tidak bisa mengungkapkan, dia pokoknya kondisinya nggak enak jadi rewel aja rewel. Nah, ini kita harus memberikan perhatian yang khusus. Kita menghibur dia, apakah kita bernyanyi, apakah kita bercerita, dan sambil memberikan sentuhan-sentuhan, sehingga anak kita merasa nyaman, merasa aman, karena orang tuanya, khususnya di sini orang tuanya ada di sisinya dan memastikan bahwa dia aman, dia tenang walaupun kondisinya sakit, sehingga rewel itu pelan-pelan pasti akan mereda. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentunya sikap tegas ya, bukan keras. Tegas bukan keras.
lembut, ya, berkata lembut bukan lemah, ya. Jadi ke anak-anak kita membutuhkan sikap yang tegas, karena anak-anak pinter sekali cari perhatian, caper ya, cari perhatian ketika ingin sesuatu, ingin apa yang diinginkan itu terkabul, dan seringkali sering anak-anak disebut sebagai konsum teror ya. Begitu nggak dipenuhi, yang banting ini kayak, yang mogok nggak mau sekolah kayak, nggak mau ini dan sebagainya. Itu teknik-tekniknya anak-anak untuk membuat orang tua luluh. Nah, di sini dibutuhkan ketegasan, bukan kekerasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita tidak memarahi, ya. Kita tidak memarahi anak kita di depan orang lain, ya. Jadi ketika rewel, dimarahin di depan orang lain. Karena dengan kita marah, mereka akan merasa direndahkan, merasa dilecehkan, merasa dianggap pengganggu, dianggap yang membuat suasana jadi tidak enak. Padahal anak-anak ini rewel ada sesuatunya. Bersikap wajarlah. Kita wajar saja, kita tidak memarahi anak di depan orang lain. Kita memberikan penjelasan-penjelasan, penegasan-penegasan, dan sikap kita, sikap tegas tadi itu akan dilihat oleh anak-anak. Sebaliknya, sikap tidak tegas juga dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Itu yang keempat. Dan tips yang kelima, jangan pernah berbohong, ya. Jangan pernah berbohong, jangan pernah bersembunyi-sembunyi, ya. Jadi maksud saya, misalnya anak rewel karena takut ditinggal orang tuanya keluar rumah, misalnya keluar rumah sebentar atau keluar ke halaman dan sebagainya. Tapi anak merasa seperti ditinggal jauh kayak gitu. Nggak usah terus kita mengatakan, nanti kalau ini enggak, mama enggak keluar kok, mama mau ke dapur, padahal mau keluar. Jadi jangan membohongi anak-anak kita. Kita apa adanya saja, ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Ketika anak rewel terus sembunyi-sembunyi terus kita pergi, walaupun hanya membeli misalnya mie goreng kayak atau apa ke warung sebelah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, konsisten dengan hal itu. Jadi tidak bohong, tidak sembunyi-sembunyi, untuk tujuan supaya anak kita tidak rewel. Semoga bermanfaat tips saya tadi, dan nanti kita ketemu lagi di Creative Parentage